Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah, adida ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab yang berjudul Ghutuful Falihin yang disusun oleh Al-Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, di mana dalam kitab ini terdapat hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang kita kaji ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harap Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Hadis pertama dalam kitab ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada tubuh kalian, tidak pula memandang kepada rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan juga Imam Muslim wa Ibnu Hibban dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, wa amwalikum, tidak juga memandang kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala atau pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala yang tak lain adalah hati manusia. Bukan yang nampak atau yang zahir dari tubuh manusia ataupun rupa manusia. Mau dia orang yang tinggi ataupun pendek, mau dia orang yang gemuk badannya atau kurus, atau dia orang yang tampan, cantik atau buruk rupa, bukan di situ yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dia orang yang memiliki kedudukan, atau dia orang yang memiliki harta yang berlimpah. Bukan di situ pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala, bukan di situ yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melainkan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia. Jadi kalau kita tahu sesungguhnya hati kita itu adalah pusat perhatian Allah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seharusnya kita membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati. Sebagaimana manusia, pusat perhatian manusia atau yang dipandang oleh manusia itu yang nampak. Jadi zahirnya, yang nampak pada diri kita itu menjadi pusat perhatian manusia. Terkadang kalau pakaian kita kotor, kita ganti. Karena apa? Enggak enak dilihat sama orang. Maka jangan sampai kita merasa tenang ketika hati kita kotor. Karena di situ pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala atau tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati itu tempatnya takwa. Hati itu tempatnya iman. Hati itu tempatnya ikhlas. Hati itu tempatnya niat. Hati itu tempatnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap manusia itu tergantung daripada apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? Ganjarannya, imbalannya daripada Allah Subhanahu wa taala tergantung daripada apa yang dia niatkan. Kalau yang dia lakukan sebuah perbuatan dan diniatkan dengan niat yang baik, maka itu akan mendatangkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya terkadang ada bungkusnya baik, tapi niatnya tidak baik. Tujuan dalam melakukan tersebut tidak baik. Maka dia tidak mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, justru bisa menjadikan orang tersebut mendapatkan dosa. Karena apa? Niatnya tidak baik. Jadi di sini penting kita untuk membenahi hati kita, membenahi niat kita, karena di situ pusat perhatian atau pusat pandangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan niat itu penting. Karena amal ibadah tanpa niat bisa tidak sah. Dan perbuatan manusia itu walaupun amal perbuatannya bukan ibadah, namun kalau diniati untuk bertagarub kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan niat yang baik, maka amalnya tadi bisa mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Misal sebagaimana yang sering dijelaskan oleh para ulama, seseorang yang makan dan minum, kebiasaannya manusia makan dan minum. Namun ketika dia makan dan minum dengan tujuan apa? Supaya memperkuat dirinya agar bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minum supaya bisa menjadi kuat dan bisa lebih taat kepada Allah, bisa banyak beribadah, maka makan dan minumnya dengan niat yang baik tadi mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak permisalan-permisalan daripada perbuatan-perbuatan yang kalau disandingkan atau didasarkan dengan niat yang salehah, maka itu akan mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini sampai digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perintah hijrah. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang pentingnya sebuah niat. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, mematuhi perintahnya Nabi besar Muhammad SAW yang tak lain itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia atau karena seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan pahala hijrah yang karena Allah dan Rasul tadi. Pahala hijrah yang besar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya mencari dunia, ya dia cuma dapat itu. Kalau niatnya untuk menikahi seorang wanita, ya dia juga mendapatkan itu saja. Tidak mendapatkan pahala yang besar yang Allah berikan kepada mereka yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Padahal yang nampak, yang zahir kelihatannya sama. Ada sekelompok orang yang keluar berhijrah ke Madinah, para sahabatnya Nabi, niatnya untuk apa? Allah dan Rasulnya. Dan juga ada yang hijrah, perjalanannya sama. Tapi niatnya yang berbeda. Yang satu niatnya karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala yang agung, dapat pahala yang mulia. Yang satu niatnya karena dunia atau seorang wanita yang hendak dinikahinya, maka dia tidak mendapatkan ganjaran yang sama. Dia hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi terkadang ada manusia itu bungkusnya baik, tapi niatnya bukan karena Allah, niatnya karena perkara dunia atau perkara yang lainnya. Maka dia tidak mendapatkan sebagaimana orang yang bungkusnya baik dan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis juga diriwayatkan, di sini kita bisa tahu mulianya sebuah niat. Di mana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya pulang dari salah satu peperangan, yaitu Ghazwat Tabuk, perang Tabuk, maka ketika sudah mendekati kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Inna bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Sesungguhnya di Madinah ada sekelompok kaum, yaitu sahabat-sahabatnya Nabi yang tertinggal di kota Madinah yang tidak ikut perang. Nabi SAW mengatakan, masirtum masiran, kalian ini yang ikut dalam peperangan ini tidak melewati jalan atau tidak berjalan mulai dari pergi sampai pulang. Wala qata'tum wadiyan, dan kalian tidak melewati lembah-lembah selama perjalanan dari mulai berangkat sampai pulang. Illa kanu ma'akum, terkecuali mereka yang tertinggal di Madinah itu bersama dengan kalian. Maka para sahabat yang mendengar hadis ini, mereka bertanya kepada Rasulullah, wahum bil Madinah, dan mereka di Madinah ya Rasulullah. Mereka tertinggal di Madinah, tapi mereka seakan-akan bersama dengan kami. Maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahum bil Madinah, walaupun mereka berada di kota Madinah, mereka tidak berangkat karena apa? Habasahum al-udhur. Tadinya mereka sudah mau berangkat perang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak bisa berangkat karena mereka memiliki udhur. Ada udhur yang menjadikan mereka tidak bisa berangkat berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, illa kanu ma'akum.
terkecuali mereka bersama dengan kalian. Maksudnya apa? Mereka mendapatkan pahala yang sama dengan para sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang ketika itu keluar berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya niat. Ketika seseorang sudah punya niat yang baik untuk melakukan amalan yang baik, akan tetapi dia kemudian tidak bisa melakukannya karena udzur syar'i. Tidak bisa melakukannya karena ada udzur, maka tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Ini sekelompok orang yang tertinggal di Madinah, tidak ikut ke perang Tabuk. Mereka tidak ikutnya bukan tidak mau atau karena malas, tapi karena ada udzur yang menjadikan mereka tidak bisa ikut peperangan. Akan tetapi walaupun mereka di Madinah, mereka tetap mendapatkan pahala yang didapatkan oleh para sahabat Nabi yang saat itu ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalian tidak menjalani sebuah jalan, tidak melewati sebuah lembah, kecuali mereka bersama dengan kalian. Jadi semua yang dilakukan kebaikan-kebaikan di dalam perjalanan tersebut, yang tertinggal di kota Madinah tidak bisa berangkat karena uzur tadi, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niatnya. Nah, di sini para ulama mengajarkan kepada kita perbanyak niat yang salehah. Kalau bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Namun kalau seandainya ada uzur syar'i yang menjadikan kita tidak bisa melakukan apa yang kita niatkan tadi, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan innahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab atau buku catatan amalnya. Kemudian diambil dengan tangan kanannya yang menunjukkan itu buku catatan amal yang baik. Fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Dan orang yang menerima buku catatan amal tadi, ketika buka buku catatan amalnya, dia dapetin di dalam buku catatan amalnya ada amal haji, ada jihad di jalan Allah, ada sedekah, padahal itu semua tidak pernah dia lakukan semasa hidupnya. Sehingga orang tersebut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadza laisa bikitabi." Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik. Ini bukan kitabku, ini bukan buku catatan amalku. Karena aku tidak pernah melakukan apa yang tertulis dalam buku catatan amal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada orang tersebut, "Hadza kitabuka." Ini adalah kitabmu. Li'annaka 'ishta 'umran tawilan wa anta taqul, karena engkau semasa hidup di dunia, engkau hidup diberikan umur yang panjang dan engkau memiliki niat. Apa niatmu? Laukana limalun hajjatu minhu, kalau saya punya harta, kalau saya punya kelebihan harta, maka saya akan gunakan untuk berhaji. Laukana limalun tasaddaqtu minhu, kalau seandainya saya punya harta yang lebih, maka saya akan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui bagaimana kesungguhan niat orang tersebut. Dan dia tidak bisa melakukan niatnya tadi karena apa? Ada udzur, dia enggak punya harta. Gak bisa berangkat haji karena gak punya harta, gak bisa bersedekah karena dia seorang yang fakir, maka niatnya tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran sebagaimana orang yang mengamalkannya. Sebagaimana tadi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya tertinggal di kota Madinah, sudah niat mau ikut perang sama Rasulullah, tapi mereka habasahumul udzur, mereka ada udzur yang menjadikan apa? Mereka tidak bisa ikut berangkat perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad, habasahum al-marad, mereka enggak bisa berangkat. Jadi orang-orang yang enggak bisa ikut perang Tabuk jadi enggak bisa berangkat karena uzurnya sakit. Mereka dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa ikut keluar berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tetap mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam athar disebutkan rubba qalilin, ada amal yang sedikit tapi menjadi banyak pahalanya karena apa? Niatnya yang banyak. Tapi ada amal yang banyak pahalanya sedikit karena apa? Niatnya yang sedikit. Jadi kalau kita beramal niatkan yang banyak. Misal ada seseorang yang selesai sholat, dia duduk di masjid. Duduknya di masjid dia bisa niatkan i'tikaf. Amalnya cuma satu, duduk di masjid, dia tidak keluar dari masjid, dia cuma duduk, satu amal, tapi niatnya bisa banyak, pahalanya bisa banyak. Ketika dia tidak keluar dari masjid, dia duduk, dia niatkan i'tikaf. Kemudian dia niatkan apa? Dia niatkan ingin memakmurkan masjid dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia niatkan mau apa? Mau membaca Al-Qur'an di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia niatkan apa? Intidharus shalah, menunggu datangnya waktu salat.
Kemudian dia niatkan apa? Nah, dia niatkan untuk menjaga lisannya, pandangannya, pendengarannya dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Lebih baik saya duduk di masjid supaya pandangan saya terjaga, supaya penglihatan saya terjaga, supaya pendengaran saya terjaga, supaya lisan saya terjaga. Amalnya satu tapi niatnya banyak, dan itu semua akan diberikan ganjaran yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita menata niat supaya apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Melainkan apa yang kita lakukan walaupun itu perkara-perkara yang bukan daripada amal ibadah tapi mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwasanya pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah hati manusia. Maka sebagaimana kita itu enggak mau nampak lusuh di hadapan orang, kita itu enggak mau kalau pakaian kita kotor kemudian kita bertamu ke rumah orang atau orang ngelihat pakaian kita kotor atau baju kita terkena noda atau tubuh kita mungkin mengeluarkan aroma yang tidak enak. Kita nggak nyaman dengan seperti itu, harusnya kita juga merasa tidak nyaman ketika hati kita kotor. Karena itu adalah pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita membersihkan hati kita, menjadikan hati kita baik, karena dikatakan oleh Rasulullah dalam tubuh manusia itu dapat segumpal yang kalau itu baik, seluruh tubuhnya akan baik. Tapi kalau itu rusak, kalau itunya buruk, sekujur tubuhnya akan buruk. Apa itu? Yaitu hati. Ketika hati manusia baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Dan ketika hati manusia itu buruk, maka seluruh tubuhnya akan menjadi buruk. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memperindah hati kita yang menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan hati kita daripada kotoran-kotoran hati, dijauhkan hati kita daripada sifat higid, sifat hasad dan sifat-sifat yang tidak baik, dan semoga dihiasi hati kita untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.